sekarang katanya bukannya udah punya cabang banyak. Semuanya kita online tapi Online. Online. Gimana sih punya cabang tapi online? Katanya ya target dari pemerintah itu semua brand makanan harus halal di Indonesia. Itu mah ada peraturannya. Tapi untungnya diundur. Ada customer marah-marah misalkan, terus ditelepon, gua banting nih gitu misalkan. Nah kamu ngapain? Sendiri atau pakai agency itu mereka juga kayak trial gitu. Ini konten ini oke nggak, ads ini oke nggak ya, kalau gitu ya. Apakah rasanya enak kalau dari bentuk cantik sesuai dengan ownernya? Nah rasanya gimana? Kita cobain. Kita coba salmonnya dulu ya. Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan tamu, ya ada 2 orang yang cantik-cantik di sini. Welcome Vian dan Maya. Dari tadi gue udah nanya kesekian kalinya. Karena jarang-jarang kita kedatangan tamu 2. Biasanya kan kalau di podcast ini 1 orang, ini dua-duanya hostnya datang, ownernya datang. Kan punya bisnis apa sih nih kalau boleh tahu? Oke, kita punya bisnis namanya Maudon. Maudon. Iya. Ini maksudnya apa? Mau dong atau apa plesetan dari apa nih? Ya itu benar ya, mau Iya. dong. Mau dong, bener ya. Karena aku sempat mikir mau don gitu loh. Tapi ada mungkin makna yang lain? Ya, jadi sebenarnya Maudon itu terdiri dari 2 kata. Mau dan don sebenarnya. Oke. Nah, mau itu dalam bahasa Indonesia artinya mau. Nah, don itu sebenarnya kita ambilnya itu kan memang temanya dari awal konsepnya Japanese. Nah, don itu artinya itu dalam bahasa Jepang mangkok. Mangkok. Ya. Mau mangkok. Mangkok itu karena awalnya itu konsep kita itu rice bowl. Nah, kita memang berawalnya semua dari rice bowl. Dan dari sana makanya kayak Maudon supaya ear catching. Jadi namanya itu Maudon. Jadi kalau terngiang-ngiang mungkin akan mau dong, mau lagi, mau dong. Iya. Nah, kayak gitu. Oh gitu. Mau don. Tapi kan mangkok tuh. Sekarang udah nggak mangkok kayaknya. Gimana? Kalian pivoting gitu apa gimana? Masih jual yang porsian gitu masih. Masih. Tapi yang best seller sekarang apa? Cake ini. So far sih itu ya, Masih bersaing ya. imbang ya. Tapi aku ngeliat soalnya kalian tuh kayak mau ngangkat si cake-nya ini gitu loh. Bener gak sih? Iya, mungkin itu kita punya strength point kita ya di sana. Oh gitu. Oke. Jadi kalian kalau mau dikenal sebenarnya lebih apa? Soalnya tulisan tuh your mentai taste. Jadi yang mangkok itu mentai juga. Iya. Mentai. Yang Oh, ini yang oke. porsi juga mentai. Oh gitu. Yang Tapi ini ini versi cake. keren sih cake. Cara makannya gimana sih? Dipotong gitu atau Iya, persis kayak kue pada umumnya, kue manis. oke, menarik sih guys. Ini kalau kalian bisa cium di sini di studio ini wanginya sudah kemana-mana, udah bikin nggak konsen. Nanti kita akan coba dan first reaction aku belum coba ya. Kita baru pertama kali ketemu sekarang bener ya. Oke. Benar. Bener. Terus ini kalian berdua kalau boleh tahu siapa yang mau cerita nih? Awal pertama kali Maudon dibuat tahun berapa? Terus kalian tuh sebenarnya temenan, kakak ade, apa saudara sepupu atau gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya kita itu, aku sama Vian itu kita temen SMA. Teman SMA. Ya, jadi kita dari teman SMA, terus kita kuliah. Setelah lulus kuliah kan, setelah graduation kita ngumpul tuh. Nah, di satu momen itu, pada saat lagi ngumpul teman-teman deket SMA, kita ada deep talk lah. Aku sama Vian tuh deep talk. Kayak kita baru realize ternyata kita tuh punya visi misi yang sama ke depannya. Kurang lebih kayak kita berpikir setelah kuliah kita mau ngapain nih. Nah, sebenarnya tujuan kita pengen bikin bisnis bareng di awal itu sebenarnya simple karena kita sadar kita sama-sama perempuan, kita pengen waktu yang lebih fleksibel nanti buat keluarga gitu. Ketika kita berkeluarga, punya anak, kalau kita kerja kantor berdua kan kayaknya apalagi di ibu kota karena kan waktu buat spend buat anak terutama ya kayaknya sedikit gitu, lebih sedikit. Nah, sebenarnya alasan awalnya itu ya. Ini Kayak dari situ sebenarnya. calon istri idaman loh kayak gini loh. Belum nikah aja udah mikirin ke sana gitu. Tapi sekarang udah nikah atau masih single? Aku udah. Oh, udah nikah. Kamu? Maya? Soon lah semoga. Soon. Oke, jadi sudah jangan berharap lagi ya. Sudah di booking ternyata gitu. Dan benarkah sekarang dengan menikah artinya sudah sesuai dengan visi misi yang tadi dirancang itu terbukti? Secara fisik kita kan bisa ada di rumah, walaupun otaknya kemana-mana ya, tetap di bisnis. Cuman ya quality time-nya tetap lebih banyak sih. Oh, menarik nih, kita akan bahas juga nih ya. Jadi kayak ngebagi waktunya bisnis sama keluarga tuh gimana kayak gitu.
Oh jadi oke, ngobrol itu berdua ngobrolnya atau ada partner yang lain mungkin? Kita partner berdua sih. Cuma Berdua pada saat aja. itu ada beberapa temen lah. oke. Kan kayak bagi-bagi waktu kan kayak soalnya kita dari SMA ke kuliah itu pada saat kuliah itu kita sibuk masing-masing. Aha. Kita beda univ semua soalnya. Mhm. Jadi kayak di momen itu kayak baru apa ya? Kayak Ngobrol flashback lagi. ya kayak apa aja nih selama Catch up. ini ya baru kita catch up lagi. Oke. Maya kuliah di mana? Aku di Untar. Di Untar. Fian? Aku UMN. UMN. Jurusan apa kalian? Aku teknik industri. Teknik industri kamu? Aku desain grafis. Wow, oke, beda banget ya. Ujung-ujungnya jadi bikin nge-bake gitu atau masak sebutnya ya. Oke. Terus tadi berarti dari kuliah. Dari kuliah itu mikir langsung terrealisasi atau ada waktu lagi? Oh, justru kita habis graduation. Langsung. Graduation enggak sih? Kita waktu itu eksekusinya lama ya. Iya. Kayak kita banyak banyak tukar pikiran sih, diskusi gitu. Kayak mau mulainya apa? Kita kayak udah tahu nih mau bikin bisnis. Tapi kan bisnis banyak, kayak bisa kuliner, fashion, apapun lah. Nah, akhirnya dari situ brainstorming, lumayan cukup lama kayaknya ya waktu itu kita. Sampai akhirnya kita dapat Iya. kerja baru Iya, jualan. justru sambil kita sempat kerja. kerja kantor Kerja, dulu. Kerjanya apa kalau boleh tahu? Aku di bidang teknik industri. Kamu Aku sama juga di desain agency. grafis. Kerjanya nyambung sama Iya, kuliahnya, tapi benar. bisnisnya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Oke. Terus sambil kerja sambil bikin usaha gitu ya. Nah, abis itu gimana? Nah, berarti habis itu kita kayaknya waktu itu setelah brainstorming kita research market ya. Iya. Ikut bazar kayak gitu-gitu. Setelah ikut bazar baru akhirnya kita memutuskan Buat resign. nah, itu yang berat kayaknya. Kenapa berat? Karena di waktu yang agak sulit ya waktu itu ya. Iya, itu lagi COVID, Kak. Oh, bisnis Awal-awal COVID nih ya. heeh. Banyak banget semua yang pada kesini ternyata bisnisnya pas awal-awal COVID Dan dibikin. awalnya kita tuh nggak di rumah sebenarnya. Kita di PIK, kita sewa tempat gitu di PIK. Kayak ruko gitu atau? Kayak di fresh market gitu, kios Food gitu. mart, Oh, food- maksudnya iya, buat food court, jualannya. food court. Iya, Oh, kita tapi punya store offline-nya dulu. dulu Pas punya store awal. awal. Oke, abis itu sekarang katanya bukannya udah punya cabang banyak, Semuanya kita online tapi. tapi online. Online. Gimana sih punya cabang tapi online? Aku pikir cabang tuh harus punya tempatnya gitu loh. Nah, itu. Gimana? Ini biar ini kan yang ngedengerin kan UKM juga nih rata-rata owner bisnis. Jadi mereka tuh dapat inspirasi juga gitu loh dari kalian. Sistemnya sih sebenarnya sama kayak cloud kitchen gitu sih, Kak. Cloud kitchen. Iya, jadi semuanya tetap online. Oke. Karena setelah kita jalanin ini sangat oke sih online ini dibanding punya tempat secara cost dan lain-lain. Kayak di GoFood gitu ya maksudnya ya? Iya, di GoFood, GoFood. GrabFood dan lain-lain. Oke, udah mulai ngerti aku sekarang. Berarti yang makanan yang box-box gini kalau orang GoFood pesennya itu. Nah, kalau kayak gini bisa By WA. by WA, ya kan? Karena aku mikir kayak really kalau cloud kitchen semuanya pada bisa bikin begini gitu. Yang ini ya, yang si kuenya Tapi ini ya ya. per cabang kita tetap bikin sih ini. Tetap bisa bikin. Ordernya tapi by WA. Ordernya tapi by WA. Oke. Nah, menentukan lokasi cabang itu gimana strateginya? Nah, jadi sebenarnya lucu juga ya. Jadi kan kita sekarang udah ada 5. Yang cabang pertama itu yang di Cengkareng Kosambi Baru. Nah, jadi kan yang tadi aku lanjut ceritain tadi di awal, jadi kita resign. Sebenarnya resign itu pun sebelum COVID. Jadi kita kayak punya ekspektasi kayak, wah bisa nih kita coba setelah riset ikut bazar pada saat kerja itu, kita coba kayaknya pasar tuh kayak suka produk kita tuh disukai lah. Nah, dari sana kita pede, kita buka lah di yang tadi di PIK itu. Nah, dari sana tiba-tiba COVID disuruh tutup karena kan kita ada dine-in. Oke. Nah, that's why kita pindah ke rumah yang di Cengkareng itu. Nah, dari Cengkareng itu jadi pertama kali karena alasannya karena dekat Kita rumah, tinggal di sana. Oke. Nah, dari sana lah baru kayak setelah COVID, berapa bulan lagi kita berekspektasi ke yang kedua itu Gading Serpong. Yang ketiga itu Kelapa Gading ya. Kelapa Gading, Tanjung Duren. Yang terakhir di Jaksel. Kita sebentar, ini kita agak terlalu maju, kita mundur lagi sedikit gitu kan ya. Kalian ngebagi tugasnya gimana nih kalau di Maudon? Kalau kita, kalau Vian lebih ke marketing. Vian marketing. Kalau aku lebih ke finance-nya. Oke. Kalau untuk operational, karena memang kita berdua dari awal, anggapannya kayak dari nggak ada karyawan nih. Kayak even kayak bersih-bersih, nyapu ngepel kan kita berdua yang ngelakuin. Jadi operational tuh kita berdua sih. Berdua Sampai ya? sekarang ya, masih Sampai sekarang. kayak kita ada problem, kita discuss berdua gitu. Pernah ini gak sih kalian beda pendapat, mungkin Nah ya. jambak-jambakan gitu? Enggak ya, akur-akur aja ya berarti ya? Aman, so far aman. So far aman Karena ya? kita punya visi yang sama sih. Dan karakternya juga mirip gitu. Jadi kayak so far aman sih. Tapi ini gak sih kayak katanya kalau
apa ya, kalau orang yang oke karakter mirip tapi tuh kayak harus saling melengkapi, yang ini si ini ngerti A, si ini nggak ngerti A, jadi sama-sama membantu gitu loh. Nah, betul. Itu Maya kan lebih ke finance yang angka-angka Excel. Nah, kalau aku lebih ke yang kayak marketing, kayak konten IG, TikTok kayak gitu. Oke, jadi semuanya. Kalian jual kayak di marketplace online gitu nggak sih, selain di GoFood atau Grab atau Shopee Food? Di Shopee sama Tokped Shopee sama Tokopedia, tapi itu instan juga. instan. Oke, kenapa menurut kalian ya? Apa bedanya kalian jualan di GoFood, atau ini nggak usah deh, Shopee Food. Apa bedanya Shopee Food sama di Shopee-nya aja? Karena di Tokopedia, kan Tokopedia sebenarnya kerjasamanya sama Gojek sebenarnya kan. Nah, satu perusahaan lah sekarang gitu. Tapi ya platformnya beda. Ada Tokopedia Nyam sama ada GoFood ya. Sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Kalau menurut kalian perbedaan itu ada suatu poin yang apa yang kalian bedakan nggak sih dalam bisnis? Sebenarnya kayaknya marketnya beda ya. Shopee Food sama Shopee. Maksudnya kayak kita lihatnya kayak dari sisi customer. Kayak kalau misalkan orang yang fokusnya mau nyari makanan dan mungkin yang kayak langsung di tag ke alamat yang terdekat kan pasti bukan Shopee Food dulu. Yang kayak dia mau makannya sekarang nih. Kalau Shopee kan kayaknya lebih kepada barang kayak atau makanan yang nggak harus sekarang sampai gitu. Tapi kalian ngupload nggak di Shopee-nya? Upload. Ngupload juga ada kan? juga. Itu maksud aku. Jadi aku ada temen gitu ya, jadi dia jual di GoFood, dia jual juga di Tokopedia Nyam. Kan kalau di Tokped ada tuh Tokopedia Nyam. Jadi sebenarnya menurut aku kayak ya sama-sama aja, cuman dibedain tampilan aja gitu loh. Tapi biasa marketnya emang beda sih. Emang beda ya. Tapi kalau dari sisi penjualan nih, kita pengen tahu nih, Shopee Food, Grab Food, dan GoFood gedean mana sih kalau boleh tahu? Beda-beda ya per cabang. Iya. Per cabang bisa Tiap cabang beda-beda. beda-beda. Per cabang beda-beda. Kira-kira deh, anggaplah satu cabang gedean yang mana kira? Pengen tahu nih. Overall lebih ke GrabFood sih. Oh, GrabFood lebih gede ya? Sekarang ya? Aku pikir GoFood loh. Mungkin karena promonya kali ya. GoFood kan baru-baru ini promonya baru lebih dia. Dulu tuh kan kalau kita pesen GoFood kan gratis ongkir, diskonnya gede-gedean. Dari dulu kalian usaha sampai sekarang tuh kan ada yang ngerasa kan penurunan si promo-promonya itu kan. Ngaruh nggak ke penjualan? Atau menurut kalian customer tuh udah terbiasa dengan harga segitu? Lumayan ngaruh sih ya kalau untuk promo. Ngaruh? Maksudnya ngaruh ke penjualan gitu? Iya, sempat kita nggak pakai promo itu drastis jauhnya sama kita pakai promo. Oh, itu kalian subsidi ya? Iya. Oh, bukan dari si Subsidinya kan ada persentase. Dari Grabnya tetap. Oke, kan kalau dulu kan mereka yang bakar duit nih. Oh ya. Kalau sekarang di awal-awal kan. Di awal-awal iya. Kalau sekarang kan KM tuh atau business owner harus ikut bakar duit juga atau ngasih diskon. Ya, ikut ada subsidinya kan dibagi istilahnya. Kalau menurut kalian tren itu ke depannya bakal gimana sih? Kayaknya nanti lama-lama akan jadi habit ya. Iya. Kayaknya. Kalau di awal kan memang pada saat COVID itu kayak GrabFood, GoFood itu kan lagi in banget karena kita semua di rumah. Kita butuh kayak yang online yang cepet, datangnya yang cepet, yang mudah lah. Dimana terus promonya gila banget. Kayak kita which is pikir kayak gila kita beli online udah dikirim dibanding kita datang ke resto jauh lebih murah nih. Iya sih. Nah, tapi kan lama-lama kayak kalau menurut aku kayak habit orang itu akan berubah dengan sendirinya karena kan kayak udah terbiasa cepat dan mudah. Oke. Nah, sekarang kayak kita kalau mau cepat dan mudah yaudah GrabFood aja. Ketimbang harus mungkin WA atau apa. Iya. Oke. Nah, aku mau tanya gini, ini cake ini kenapa sih kalian kepikiran kok yaudah bikin kue aja gitu loh? Kan dulu kan masih di mangkok ya atau di box kayak begitu. Ide awalnya kenapa tiba-tiba kepikiran? Sebenarnya dari awal udah kepikiran ya. Cuman untuk develop untuk jadi kayak gini ya agak lama. Karena itu berawal dari keresahan kita sih Kak. Wah, ada Kita keresahan kayak bener. Dari awalnya tuh kita yang memang kurang suka yang manis-manis. Jadi setiap ulang tahun kan dikasih kue tuh sama teman sama saudara semuanya manis. Dan itu selalu nggak habis. Jadi kita decide untuk gimana nih caranya untuk kita kasih solusi buat orang-orang kayak kita. Awalnya sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Kalau dari yang mangkok ke cake berapa lama mulainya tuh? 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Oh, langsung. Kan ada berapa ukuran sih yang untuk yang kayak gini? Ada 8 cm, 10 cm, 16 sama 22. 3 ukuran itu? 4 berarti. 4. Kalian sengaja mendesain, tau gak sih yang kalau kita beli ke coffee shop, kan gelasnya tuh dibikin 3 tuh biar ada psikologinya Large gitu ya. ya. Kalau ini kalian ada implementasi gitu atau
atau karena sebatas ya gue udah cetakannya segitu ukurannya gitu. Lebih kepada kebutuhannya sih, kebutuhan. marketnya. Kayak 8 cm itu buat personal sendiri makan. Kalau 10 cm bisa buat 2 orang. Kalau 16 ini kayak 5 sampai 6 orang. Nah, kalau yang 22 cm itu bisa 10 sampai 12. Jadi sesuai kebutuhan Ini yang banget. berapa senti nih? Ini 16. Ini 16, berarti yang di bawah yang paling besar itu ya berarti ya. Oke, 16 cm. Tadi kita pas buka box ini ada lilin, terus ada happy birthday-nya. Ini emang kalian sengaja desain untuk perayaan ulang tahun atau based on request maybe gimana penjualannya? Memang kita udah kasih free sih ya. Kasih Jadi bisa free. pilih happy birthday, anniversary atau congrats. Itu bisa milih ya. Iya, dan udah free. Tapi paling banyak orang beli yang kue kayak Happy gini birthday. happy birthday. Jadi udah ini ya biar nggak yang sweet mulu gitu ya. Kita kasih yang seperti ini. Betul. Ide bagus ya. Oh, harganya berapa kalau segini? Yang ini 264.000. 264.000. Iya. Oke. Kalau kue berapa ya biasanya ya? Segituan ya? Yang manis-manis Depends gitu. sih. Black Forest deh kira-kira berapa ya? Kayak Black Forest sama nggak sih harganya? Depends on the brand ya Iya, sebenarnya. tergantung Plus merek. minus ya. Iya. Oke, karena orang kalau ulang tahun kan ada mikir-mikirnya juga ya mau ngasih yang apa nih. Kadang kan ada segmen market tertentu ya. Kalau menurut kalian segmen marketnya nih lebih ngincar apa sih? Orang tua, anak muda, atau yang masih anget-anget pacaran atau gimana gitu? Kita lebih ke dewasa muda kali ya. Dewasa muda. Yang masih kuliah sampai kerja. Umur 30-40-an lah. Mereka ini, kalian mengenalkannya tuh apa? Ngiklan atau ikut, tadi kan sempat bilang ikut bazar ya. Trik marketing apa sih yang paling oke gitu untuk memperkenalkan si Maudon ini? Sebenarnya karena kita online kan Kak, jadi semuanya itu by medsos sih. Sosial media, Iya, TikTok, IG gitu maksudnya. bikin konten, ads, endorse kayak gitu. Ads, endorse kayak gitu. Kalau bazar masih suka ikut nggak? Sekarang Enggak udah ya. enggak ya. Kenapa? Kayaknya effortnya gede banget ya kalau untuk sekarang. Kita kayak pada saat dulu kan kita memang berawal dari bazar sebenarnya. Pada saat yang kita kerja kayak loadingnya, unloadingnya, kayak riwehnya itu kayaknya setelah kita hitung nih dari perhitungannya kayaknya kurang worth it sih. Tapi tergantung sih, depends on tujuannya apa ya. Nah, itu jualan atau marketing tujuan ikut bazar menurut kalian? Dulu sih marketing ya, karena kan belum ada yang kenal Maudon. Jadi boncos nggak masalah. Ya. Sekarang? Kalau sekarang kita lebih prefer online sih Kak. Dengan hasil yang lebih, effortnya lebih. Enggak. Maksud aku untuk bazar itu gitu loh. Untuk bazar, kalau in case sekarang kalian mau ikut bazar nih, itu lebih mikir tetap marketing atau jualan? Ya dua-duanya sih. Iya. Heeh. Dua-duanya. Iya. Terus selain tadi bazar, kalian online, sosial media, ada gini nggak sih kayak endorse gitu? Pastinya ya kalau endorse. Endorse ya. Guys, kita mau klarifikasi ya. Podcast The Spice Guy itu sampai sekarang tidak ada yang mengendorse. Artinya memang di sini kita yang mengundang ya. Bener ya? Ada tim aku yang ngundang ya. Jadi bukan apa, kita nggak dibayar. Jadi nanti aku coba makanannya itu enak atau enggak akan kelihatan reaksinya gitu ya. Fair ya. Jadi kita nggak di-endorse di sini. Oke. Tapi oke, kita balik lagi ya. Kalau klien endorse ada nggak? Pasti sih. Kalau itu Masih? dari awal sampai sekarang, kita masih tetap endorse. Ada rutin nggak sih kayak sebulan harus berapa yang di-endorse gitu? Tergantung sih, nggak ada rutin yang gimana, cuman kita cari yang oke. Jadi kalau lagi ada yang oke, kita langsung endorse. Parameter yang oke tuh kayak gimana? Lebih ke yang cocok sama Maudon sih Kak. Kayak Contoh. lifestyle dia, terus kayak secara kontennya dia tuh seperti apa. Kayak gitu, yang sesuai sama marketnya Maudon lah. Aku masih belum kebayang sesuai dengan market Maudon, kan nggak semua orang tahu nih market Maudon yang kayak gimana. Kalian menentukan untuk KOL itu cocok dengan brand tuh gimana gitu? Biasa yang pasti itu yang marketnya cewek, perempuan yang suka hype, yang ngincer tren lah. Terus yang masih muda sama biasa yang udah nikah, awal-awal nikah atau anaknya masih kecil. Kenapa harus baru nikah dan anaknya masih kecil? Biasa Kenapa? karena kalau misalnya yang 50-an ke atas tuh kurang suka mentai atau nggak familiar. Oh. Jadi biasa mereka itu dikasih dari anaknya. Nah dari situ mereka baru suka. Karena biasa kalau udah denger mentai itu kayak, aduh mayones nggak suka gitu. Oke. Iya Jadi sih. kita ngincer ke anaknya sih. Anaknya ya, anaknya pasti suka. Mostly sih ya kalau anak zaman sekarang. Oke. Gara-gara apa sih menurut kalian? Emang trennya aja atau gara-gara apa sih?
musik Jepang, film Jepang kan enggak juga ya kayaknya ya. Lebih ke tren atau apa sih? Karena kebanyakan resto sushi mungkin sekarang atau Nah, apa? itu kayaknya salah satunya ya, kebanyakan resto sushi. Kayak mungkin kalau buat di Jakarta kan kayak udah mungkin orang banyak yang familiar sama yang sushi, mentai segala macam ya. Mungkin dari sana. Dari situ ya. Jadi udah nggak perlu, artinya kalian tidak perlu memperkenalkan si mentainya lagi, tapi lebih memperkenalkan konsep baru savory cake gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau boleh tahu ada menu apa aja selain mentai ini? Overall kita masih Mentai. mentai. Oh, Cuman jadi one and jenisnya only beda-beda. mentai. Iya. Jenisnya tapi beda. Iya. Jenis apa aja maksudnya? Kayak kalau cake ini kita kan ada mentai cake yang base-nya nasi. Nasi. Ada yang base-nya itu roti. Oke. Ada juga yang base-nya itu savory pancake. Aha, kebayang. Oh, 3 itu aja. Iya. Berarti mau yang di box gitu ataupun yang di sini tetap 3 itu ada opsinya. Kalau itu untuk yang cake doang, Kak. Oh, untuk yang cake doang. Ya, kalau yang makanan ini karbohidratnya kita ada beda-beda. Apa aja tuh? Kayak ada shirataki, spaghetti, makaroni, Mhm. sama nasi. Sama yang baru ada siomay. Somai mentai. Oke. Aku penasaran yang itu ya, spaghetti. Nah, karena aku dulu suka beli spagettinya, suka di GoFood tuh apa ya? Pastaria kalau nggak salah. Pernah dengar nggak? Nah, mereka bikin mentai pasta. Itu enak banget. Aku suka makan itu gitu. Tapi sometimes dia suka pedes banget gitu loh. Kalian pedes nggak sih ini? Sedikit. Iya, Sedikit. hintnya. heeh. Dikit. Nanti mungkin boleh dicoba. Nanti mau coba ya. Dari gitu. Anas reviewnya. Bisa request ini nggak sih pedes gitu? Bisa. Bisa ya? Cuman request nggak pedas belum bisa. Oke, kenapa tuh? Karena emang Karena dari emang base kita sausnya. dari sananya ada pedas dikit gitu. Terus kalian dapatin supplier tuh gimana ceritanya? Kayak kan ada salmon, terus itu aku lihat ada edamame. Ini apa sih daging ya? Iya, ini beef. Ini ada salmon. Beefnya apa? Sei gitu, yang asap gitu atau apa? Beef steak sih gitu. Beef steak, oke. Terus ada salmon. Itu apa sih yang orange tuh? Ada crab Crab stick. stick. telur. Sebelahnya Ayam. Ini ayam. Oh itu ayam. itu ayam. Oke. Nah, kalian dapatin supplier ini tuh pertimbangannya gimana? Kayak emang test food dulu kah atau kalian emang mungkin ada rekomendasi dari siapa? Oh, pakai supplier ini gitu loh. Kebanyakan kita biasanya pas dari awal kan kita memang mulainya startnya dari zero ya. Kita memang kayak ya kalau dari zero mungkin kayak ambil supplier besar kan belum bisa nih, kuantitinya masih kecil. Cuma sambil berjalan itu kita pertimbangannya pertama kualitas sih. Karena kita memang semuanya ini kita base-nya itu mau pakai yang kualitasnya yang premium lah bisa dibilang. Ya, Ya, jadi 200 kita ribu nggak murah lah. kualitas itu yang bener-bener lah dilihat dulu nih suppliernya, kualitasnya oke nggak produknya. Nah kemudian dari segi harga itu kan udah pasti dong. Kita kan namanya bisnis, dari segi harga juga dilihat. Kemudian dari pengirimannya, pengirimannya oke nggak, gimana. Kemudian mungkin sama term of payment-nya itu kan juga dilihat. Oke, term of payment biasanya ini ya. Apa tuh? Kayak tukar faktur 30 hari kayak gitu-gitu ya. Ada beberapa. Oke. Oh, ada juga yang bayar langsung ya? Iya. Oke. Seru. Terus ini jujur ya. Ini bahan bakunya halal nggak kira-kira? Halal, kita halal. Tapi kita belum punya sertifikasi halal, tapi lagi menuju ke sana. Oke. Tapi kalau bahan-bahannya kita nggak ada yang ini. Dijamin Semua ya? dijamin halal. Oke, kita doakan biar cepat keluar sertifikatnya ya. Thank you. Amin. Karena sekarang kan harusnya 2024 itu katanya ya target dari pemerintah itu semua brand makanan harus halal di Indonesia. Itu mah ada peraturannya. Tapi untungnya diundur. Jadi karena mereka tidak berhasil mencapai target mereka, jadi diundur. Aku lupa 2025 apa 2026. Tapi di tahun itu harus semuanya udah harus sertifikat halal. Tapi aku masih nggak tahu apakah kalau nggak halal itu dikasih stempel haram kah misalkan atau apalah, nggak ngerti aku juga sih, belum kebayang akan seperti apa gitu. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ada hal menarik nggak sih dari
mentai ini nih yang mungkin masyarakat viewers nggak tahu gitu? Mungkin buat orang yang belum tahu Maudon kali ya. Mungkin buat kakak mungkin nggak kebayang nih isinya apa sih. Biasa kan karena memang kalau savory cake itu base-nya kalau nggak nasi, mie, atasnya toppingnya. Nah ini nanti kalau misalnya kita potong itu semuanya full isiannya kak. Nah itu jadi ada surprise-nya aja di situ. Yang bikin mahal tuh sebenarnya apanya sih? Bahan bakunya atau artnya atau apanya? Ingredients-nya sih ya. Ingredientsnya? Karena kita dalamnya ini full protein. Nanti kakak boleh lihat pas dipotong. Pas dipotong. Oke, kita mau bedah sedikit nih. Kalau ini yang di pinggir-pinggirnya apa tuh? Crispy crunch. Tanuki kalau biasa di restoran sushi. Tanoki. Ya, tanuki. Oke. Kalau buat yang nggak tahu, mentai itu sebenarnya bahannya apa, campur apa? Sebenarnya mentai itu kalau dalam bahasa Jepang itu bukan dalam bahasa Jepang sih, di Jepangnya lah Di ya. Jepang, oke. Di Jepang itu dia saus Jepang, mayones dicampur bumbu Jepang, menggunakan telur ikan polo. Telur ikan polo. Ya, polok. Jadi dia itu lebih kepada biasanya asam dan gurih. Ya, dominannya gitu biasanya yang dari Jepangnya. Nah, kalau yang di Maudon ini kita lebih nyocokin tes ke Indonesia sih. Jadi kita menggunakan telur ikan tobiko, dicampur mayones dengan bumbu-bumbu lainnya sehingga dia punya rasanya kita lebih ke ada creamy-nya, ada asinnya, ada asamnya tapi lebih well balanced. Oke, jadi nggak yang otentik 100% kayak di Jepang lah ya, karena Ya. beda jenis telur ikannya ya. itu. Oke. Wow. Terus ada apa lagi nih yang orang nggak? Kalau yang ijo-ijonya itu apa tuh? Ini ya kak, Iya. ini hiasan aja sih sebenarnya dari hiasan aja. ya kayak crispy gitu. Kalian ketika menentukan mau jualan ini, ada riset pasarnya gitu nggak sih? Kita kan memang biasanya bukan di bisnis ya kak. Cuman kayak pure kita pengen jualan gitu. Jadi pada saat itu kita jual di Gading Serpong, buka PO. As simple as karena mentai itu masih belum banyak orang yang tahu sih. Dan masih sedikit sekali yang jual mentai. Dan kita lumayan pede, kita bisa jual mentai yang enak. Kayak gitu. Karena ngerasa enak gitu ya. Oke. Dan masih jarang. Tapi kan kalau sushi kan udah banyak yang ada mentai-mentainya gitu. Maksudnya mentainya atau si savory cake-nya ini? Dulu Awalnya sih, ya kan kita porsi dulu. Oh, mentainya dulu. Oke. Kalau bikin kalau aku mau nanya itu yang bikin susah, kayaknya kurang oke pertanyaannya. Bikin savory cake mentai kayak gini, apa yang bikin susah? Gimana biar dia tuh nggak jatuh gitu? Mungkin itu lebih ke fondasi awalnya ya, base fondasi kuenya nasinya itu yang susah. Itu yang susah. Itu ada teknik gimana? yang kita mungkin developmentnya lumayan lama ya di situ. Kayak kita benar-benar R&D-nya itu lama, kita coba, terus kita benar-benar pesen delivery. Oh, dicoba Kemudian kita dulu. coba antar ke rumah siapa, nanti aman gak, sampai kita cari kayak satu titik kayak oh ini udah aman buat kita jual. Oh, kalian testing dulu. Iya. Kalau pas nganter rusak di jalan, ada garansi nggak? Nah, karena kita masih pakai third party sih kak. Jadi kayak kita udah jelasin dari awal. Kalau misalnya pakai motor itu konsekuensinya apa? Kalau misalnya pakai mobil lebih aman. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih aman, apakah pick up masih memungkinkan nggak untuk customernya? Di merekanya gitu ya, mau pakai yang motor ada konsekuensi, pakai mobil lebih aman. Lebih aman. Tapi kalau pakai mobil ternyata rusak juga. Jarang ya oh case-nya. ya jarang sih, hampir Jarang. Kayak 1:100 kayaknya. 1:100 Biasanya ya. kalau kayak gitu, misalkan dari yang nerimanya atau drivernya biasanya pada saat memberikan. Kan kita kan kayak handlingnya dari driver, dari mobil, kemudian dia kan antar ke depan rumah nih. Nah biasanya antara yang nerima depan rumahnya atau drivernya lupa, dia bawanya miring. Oke. Kayak dia nggak sadar itu bawa kue gitu. Fun fact ya, mungkin buat yang belum tahu, dulu sebelum aku mulai bisnis Cairo Food ini, aku punya bisnis kurir. Oh. 2013 sampai 2016 gitu. Aku bisnis kurir namanya. Nah, kerjaan kita adalah bantu UKM-UKM yang punya bisnis kayak begini nih, kue, minuman dan lain. Dan truly itu nightmare banget. Itu masa-masa suramnya aku karena stres banget. Kebayang misalkan kita nganter kue, jadi zaman dulu tuh ada yang aku nggak tahu mungkin sekarang masih ada, yang cupcake. Jadi kayak cupcake banyak, terus ada bergunung-gunung gitulah pokoknya. Di jalan rusak cupcake-nya dan kita benar-benar kasih garansi 100%. Jadi kalau rusak, ya kuenya kita beli gitu. Dan luar biasa kurir aku yang gitu. Dia bilang pas nyampe kantor baru cerita, "Pak, tadi kuenya rusak." Terus saya benerin, "Pak." "Ah, benerin gimana?" Baru ngomong, customer-nya udah komplain. Jadi sama dia benerin pakai tangan, disusun-susun gitu kayak
timnya udah kemana-mana. Kayak oke lah ini harus gue bubarin lah gitu. Akhirnya udah aku nggak bertahan karena it's stressful banget untuk kayak gitu karena aku memberikan garansi. Yaudah akhirnya aku tutup usahanya. Ya that's it. Sekarang sudah tidak perlu memikirkan pengiriman lagi. Aku kebayang sih kayak apa namanya pengirimannya challenging banget gitu ya. Terus kalian masing-masing dulu kuliahnya beda jurusan. Kira-kira ilmunya kepake nggak sekarang? Kalau Vian udah pasti kepake. Dia desain nih, ya kan? Kamu apa arsitek? Aku Apa tadi sorry? industrial engineering, teknik industri. Industri nyambung nggak sama yang sekarang kira-kira? Mungkin kalau secara keseluruhan ya, mungkin kan path career-nya kan beda nih mungkin kebayangnya. Tapi untungnya aku pada saat kuliah itu banyak mindset yang justru kepake juga sih. Kayak aku dulu tuh karena industrial engineering tuh kita lebih belajar ke manajemen sistem. Jadi bukan yang kayak technical, yang kayak teknik mesin nih, kayak benar-benar lebih ke mesinnya. Justru kita tuh memang path career ke depannya itu kita lebih manajemennya. Jadi kita kayak jadi dulu aku juga belajar kayak bagaimana take care kayak ngatur SDM, kemudian kayak masalah cost efisiensi. Ada sedikit lah tuh kayak finance ada juga. Jadi kepake di situ ya. ya. Kayak efisiensi gimana, kemudian kayak improvement, kemudian kayak ergonomi kerja, kemudian kayak kapasitas produksi. Jadi kayak hitung-hitungannya kepake sih overall. Kebayang nggak sia-sia lah ya kuliah ya. Kalau Vian udah pasti kepake di desain gitu kan. Makanya bagus tuh. Logonya berarti Vian yang bikin. Iya, dulu pas awal. Pas awal sempat ganti logo nggak? Belum sih. Masih bertahan ya. Kira-kira selama kalian berbisnis nih, hal apa yang kalian dapat atau kalian pelajari selama berbisnis ini? Kayaknya sebenarnya banyak hal ya. Banyak hal. Sebutin satu yang paling wah ini luar biasa nih pelajaran hidupnya gitu. Masing-masing boleh cerita. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke mengesampingkan emosi ya, Kak. Mengesampingkan emosi. Jadi kayak biasa sih dari customer kan ada customer macem-macem tuh. Iya. Ada yang kayak kita udah kasih yang bener bagus terbaik, tapi ada komplain kayak kurang saus, kurang ini, kurang itu dan marah-marah gitu. Jadi kita kayak kalau secara natural kita kayak apa gitu maksudnya. Cuman gara-gara berjalannya waktu jadi kayak ya udah kita bisa atasi secara profesional gitu. Kayak emosinya dikesampingkan gitu. Jadi pakai logika aja. Contoh, ada customer marah-marah misalkan, terus ditelepon, gua banting nih gitu misalkan. Nah kamu ngapain? Ya pertama-tama pasti kita minta maaf dulu sih kayak halo Kak mohon maaf atas kendala yang terjadi dan lain-lain. Kemudian kita baru tanya lagi kayak masalahnya apa, masalahnya apa. Nanti kan dia ngomong tuh panjang lebar. Biasanya kita minta waktu sebentar ya Kak, kita investigasi dulu. Ya, oke. Masalahnya di mana nih? Bener nggak nih sesuai yang dia ngomong? Kalau emang bener kayak kesalahan kita, biasa ya kita akan kasih diskon kah atau gimana? Oke, tapi kalau kesalahan dia ceritanya? Kesalahan dia biasa kita jelasin dulu sih. Iya, dia nggak mau ngerti lah misalkan batu nih orang misalkan. Ayo gimana? Tetap batu biasanya ya udah kita yang ngalah. Ya udah nggak apa-apa. Poinnya itu sih berarti. Ya emang ujung-ujungnya apa? Customer adalah raja. Customer adalah raja. Daripada kita pusing kan, ya udah membeli rasa itulah gitu. Karena kita ya tetap mau kasih service yang terbaik sih. Oke, sip. Kalau Maya gimana? Apa pelajaran yang didapat? Kalau aku lebih ke mindset sih sebenarnya. Gimana? Kayak awalnya tuh kayak kalau aku sih percayanya itu mindset itu adalah segalanya gitu. Mind is everything. Karena kayak dari awal kita bikin ini, aku sama Vian juga kita nggak expect Maudon seberjalan ini awalnya. Maksudnya benar-benar kita mindsetnya tuh sangat, apalagi yang kayak ketika kita habis resign, kemudian kita udah coba buka yang di Peak. Kemudian kan kita kan udah ada kontrak sewa, kayak cost-nya sebenarnya di awal nih udah banyak banget nih, udah bayar gitu kan. Tapi ketika tiba-tiba COVID datang, yang kita nggak tahu ternyata bakal bertahun-tahun lamanya, itu bikin kita sempet down sih sebenarnya pada saat itu. Kebayang sih. Ya kayak aduh apa kita salah ya, keputusan yang salah gitu kayaknya. Cuma di situ kita untungnya dua-duanya kita mindsetnya benar-benar positif ya, kayak kita bukannya bersungut-sungut kayak aduh kayaknya kita balik lagi kerja apa gimana, kayak kita bukan menyalahkan gitu, bukan menyalahkan keputusan dan keadaan, tapi kita lebih pikir waduh jadi kita harus apa nih, apa yang harus kita putar, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang sekarang. Jadi kayaknya lebih ke positif mindsetnya sih, kayak kita percaya gitu, sangat kayak ya udah kita coba aja. Kalau misalkan plan A nggak jalan, ya udah kita coba plan B. Plan B nggak jalan, ya udah plan C gitu. Waktu COVID berarti penjualan turun atau naik? Justru sebelum COVID ya, kan kita mulai sebelum COVID, terus tiba-tiba COVID. Nah peralihan tuh dari yang Peak ke cabang baru yang pertama kita di Kosambi itu turun banget.
Nah di saat touring itu makanya kita kayak kurang lebih sebulan ya. Sebulan kita kayak gara-gara kayak banyak bengong kali ya, kayak banyak kayak aduh gimana nih, kayak keadaan kan kayak dulu COVID kan kita nggak ada yang expect, kayak dulu pas kita mikirnya kayak mungkin COVID 2 bulan aja kayaknya sih gitu, kayak 2 bulan selesai gitu kan, kita mikir oh kita ya dari sana kayak kita brainstorming terus pikir akhirnya baru kita kayak oh kita harus ambil strategi baru nih, apa yang harus kita lakuin ke depannya. Karena itu sih tekanannya, kita masih bayar sewa, di samping itu kita nggak punya pendapatan, dan udah nggak ada kerja kan. Iya, kayak kita harus apa gitu, harus survive gitu intinya. Kan ada keluarga. Keluarga Iya bantuin gak sih modal gitu? Enggak sama sekali. Benar-benar dari hasil kerja kalian. Oke. Nah, tadi pas lagi awal-awal pindah itu bermasalah, terus kalian akhirnya menemukan gue begini nih, ngapain kalian? Turning point berarti ya? Strateginya apa yang kalian lakukan? Iya, turning point sih maksudnya. Iya, lebih ke turning point ya. Tapi strateginya sih yang aku lebih penasarannya sih. Lebih ke medsos ya waktu itu ya. Iya. Karena kita kan orang kan COVID nih. Iya. COVID semuanya di rumah. Semua di rumah otomatis kayak nggak ada hiburan nih. Buka Instagram dong. Nah waktu itu kita marketingnya lebih kita majuin gitu. Jadi berarti sebelumnya belum terlalu mikirin Instagram. Habis itu kalian, jadi kita coba nih Instagram gitu ya. Oke, itu idenya siapa tuh? Berdua sih ya. Berdua ya. Kebanyakan bengong sih waktu itu. Karena nggak ada kerjaan kan di rumah. Itu kalau boleh tahu nggak, spend iklannya tuh berarti kayak IG ads gitu kan maksudnya kan? Bukan ke kontennya berarti? Iya, ads. Ads-nya. Kalian spend budget berapa sih kalau boleh tahu ads-nya per bulan? Dulu ya pas di awal belum ngerti, kayak coba-coba 10.000, 20.000 per gitu. hari? Per hari. Iya. Oke. Kalau sekarang bisa spend berapa tuh? Sekarang 50-an ya per hari. 50.000 per hari, oke lah, standar. Banyak kok teman-teman UKM yang kesini juga rata-rata rate-nya segitu lah. Nggak mesti yang harus kayak 1 juta sehari juga lah. Tapi efektif gak IG Ads? Lumayan sih, lumayan efektif. Lumayan menurut kalian tuh gimana? Mesti dibarengin sama yang lain sih Kak. Kayak misalnya endorse influencer, review dari orang-orang tetap harus. Oke. Jadi ads itu cuma buat ngingetin kalau mau down nih ada loh. Kayak awareness aja gitu. Oke. Tapi ada ininya nggak sih metriknya gitu? Misalkan kayak, gue spend tadi 50.000 sebulan sehari, berarti gue harus dapat berapa nih sehari gitu? Menurut kalian tuh yang oke tuh harusnya berapa kalinya sih dari budget ads itu? Sebenarnya nggak ke sana ya kita. Kita lebih ke marketingnya sih Kak. Jadi tetap marketing nggak berharap jualannya gitu ya? Biasa kan kalau dari marketingnya oke, biasa penjualannya mengikuti sih. Kan Ika sebenarnya pakai agensi nggak sih? Dulu sempat pakai. Terus nggak lagi? Kayaknya lebih oke sendiri. Tuh guys, ya. Bukan menjelekkan agensi, tapi pastikan mendapat agensi yang bagus. Sebenarnya tergantung budget sih Kak. Tergantung budget. Iya, kalau masih bisa sendiri kayak kita ya sendiri aja gitu. Oke. Nggak, karena kita sama gitu. Aku juga dulu agensi kayak, dia mah gue ngerjain sendiri aja gitu kan. Apa impactnya nggak ada gitu kan. Tapi ya aku sampai sekarang masih mencari agensi yang berani ngasih garansi. Masih mencari gitu ya. Apakah ada agensi yang kayak, spend sekian kali lipatnya misalkan, nggak ada masalah. Sampai waktu itu yang agensi yang pertama tanya, Bapak budget iklannya berapa? Gue bilang 1 miliar sebulan, ayo. Tapi bisa garansi nggak berapa kali lipatnya? Kan gitu kan, simpel aja gitu. Jadi jangan nantangin, gue tantangin balik gitu. Benar. Bisa nggak? Akhirnya ujungnya berarti sekarang kalian running sendiri gitu. Nah dulu nggak oke-nya menurut kalian agensinya kenapa sih menurut kalian? Sebenarnya sama aja sih Kak, kayak sendiri atau pakai agensi itu mereka juga kayak trial gitu. Ini konten ini oke nggak, ads ini oke nggak ya? Kalau gitu ya aku kan lumayan ngerti kan, pernah kerja di agensi ya, kita coba aja sendiri. Maksudnya kalau trial and error kita juga bisa gitu. Kadang kan yang kita perlu jawabannya pakai mereka, langsung nih, tapi kan ya memang kenyataannya yang nggak bisa kayak gitu. Kalian mencari inspirasi ketika membuat produk itu gimana caranya? Karena aku ngerasa kalian masih berkutat seputar mentai nih. Kapan mau nambah produk yang agak berbeda? Apa emang mau fokus aja? Beberapa bulan lagi sih kita akan launching. Bikin apa? Masih sama cake, cuman bukan mentai ya. Rasanya yang berbeda. Karena kan mungkin sekarang kan orang masih mentai-mentai nih. Nanti kita ada rasa baru yang berbeda dengan mentai. Rasa baru yang berbeda sama mentai. Kok jadi penasaran ya? Ya. Japanese, Western, Indonesia atau apa? Ke fusion juga sih kita. Fusion. Oke. Perpaduan gitu. Kalian cobain dong itu minumannya. Suka nggak kira-kira? Tapi berempah banget loh. Namanya chai masala. Oh, chai.
Tapi very strong. Suka sih. Nggak semua orang suka sih. Aku lumayan suka rempah-rempah sih Kak. Oke. Thank you. Enak. Ini India sih. Dia namanya chai masala. Kalian ada kepikiran nggak sih buat ekspansi keluar kota gitu? Mimpi sih ada ya ke depannya. Gitu ya. Ya, tapi mungkin kalau dalam waktu dekat belum lah ya. Kalau orang mau ini Franchise. gitu. Enggak sih kayaknya. Kenapa? Kita udah dari awal kita udah diskusiin ya kayak cari tahu plus minus segala macemnya. Kalau franchise itu kan kayak bukan kita yang handle gitu, operational semuanya. Jadi kita berpikir kayak kualitinya kurang bisa dijaga sih kalau misalkan dengan franchise. Jadi better kita kembangin sendiri karena kita benar-benar fokus ke produknya juga, ke bisnisnya sebenarnya. Jadi kita nggak cuma buat make profit doang, tapi kita benar-benar concern ke brandnya ini. Menurut kalian mending fokus ke ini kembangin lagi atau maybe suatu saat kalian mau bikin bisnis yang berbeda? Mungkin ada ya kepikiran ya kayak pengen coba bisnis yang berbeda gitu. Cuma kayaknya kalau untuk sekarang lebih ke sini sih. Coba misalkan salah satu dari kalian bikin usaha lagi sendiri, nggak ngajak temennya, ngambek gak? Enggak lah. Nggak masalah. Nggak Tapi nggak at least gitu sih. ngomong dulu gitu kan. Tapi kalau dia bisnis baru akhirnya jadinya yang ini jadi nggak fokus misalkan. Menurut kalian gimana? Nah itu baru masalah ya. Iya. Oke, jadi harus tetap profesional, yang ini tetap jalan. Tapi ini nggak sih harapan kalian bukan namanya bisnis itu gimana caranya kalian nggak involve lagi di situ bisa jalan otomatis? Kayaknya kalau full autopilot nggak mungkin ya. Iya. Nggak Kenapa? ada bisnis yang kayak gitu kayaknya. Oke. Paling kayak apa ya? Kayak mungkin kita bisa mendelegasikan tugas itu. Kita bikin sistem yang bagus, tapi tanpa ada pengawasan kitanya juga kayaknya nggak akan mungkin terjadi sih menurut kita. Karena kalau itu sampai terjadi ya berarti kita udah nggak berfungsi di perusahaan gitu. Kayak mereka bisa jalan aja sendiri, kalau itu untuk apa kita ada di situ gitu. Tapi bukannya malah enak ya, jadi bisa jalan-jalan kemana, nggak mikirin lagi usahanya. Karena kita ngerasa happy juga sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kayak kita Oke. ketika kayak R&D kayak kita kalau turning back nih, kayak aku kadang kalau ngobrol sama Vian kita turning back nih ke belakang kayaknya kita ngejalaninnya tuh happy aja Seru loh. aja. Nggak ada yang beban kayak ketika lagi down tuh kayak ngerasa salah banget, beban, stres, depresi tuh nggak juga. Kayak lebih kayak enjoy aja, seneng gitu. Mungkin karena kita partner juga kayak jadi ketika kita lagi down itu saling nyemangatin ya. Iya, Kayak kita sama-sama kasih positif gitu. Udahlah nggak apa kita coba, nggak merasa sendiri lah istilahnya. Mungkin jadi kayak ngerasanya apa ya kayak happy aja, Happy aja, ngejalanin ya. ini Nggak tuh berat happy gitu. Kebayang. Dari kalian di antara dua ini mana yang paling jago masak? Siapa? Waduh. Sama ya, Iya. karena kita nggak bener kayak ya. base-nya nggak ada yang Jadi kalau R&D bareng apa yang Bareng. kayak Bareng. gue ada resep nih, coba nih kayak gitu. Bareng sih. ya, Biasanya mungkin kita kalau, idenya ya. idenya ya masing-masing. Idenya masing-masing, tapi ininya ini ya. Eksekusi cobanya gitu. Oke, tapi kalau dari Maya sendiri sebenarnya lebih suka makanan apa sih? Makanan ya. Western, Japanese, Chinese, Kalau Indonesia atau aku apa? sendiri sih sebenarnya Lebih suka mana? aku hobi makan sebenarnya. Oke. Benar-benar hobi makan, kayak pengen cobain yang baru. Apa tuh aku hobi banget, kayak rasa ini, rasa itu aku hobi banget. Tapi kalau yang benar-benar disuruh pilih, aku ke Japanese suka banget. Japanese. Indonesia juga suka. Chinese juga suka, bisa dibilang hampir semua ya berarti ya. Oke. Benar-benar Berarti kayak tapi sesuka nomor itu. satunya Japanese. Japanese. Kalau Vian gimana? Sama sih, aku juga suka makan, makanya makannya biasa bareng Maya. Oh, makannya Iya, bareng. Cuman Oke. kalau disuruh pilih ya Japanese sih. Japanese ya, makanya bisnisnya juga ini Nomor gitu satu, ya. iya. Oke, kebayang. Makanan Jepang apa yang paling nggak enak menurut kalian? Paling nggak enak. Nato kayaknya Oh kalau ya, aku. nato. Iya, gitu kalau coba. Vian, Nato, ya nato sama. juga. Itu makan nggak kuat. Nggak Udah kuat pernah coba kayaknya. nggak suka? Nggak suka apa nggak kuat? Beda. Nggak suka. Nggak suka ya? ya. Makan sih bisa, Iya. cuman nggak suka. Oke, nanti kita bikin konten challenge kayaknya ya. Waduh. Kita di sini suka bikin konten gitu kayak apa itu kalau pernah dengar itu kan Nggak enak juga. apa gitu kan. Nah, nato belum pernah tuh. Nanti kita bikin kayaknya kontennya boleh. Oke. Atau mungkin kalau kalian mau ceritanya merakit membuat ini, bikin konten juga boleh, silakan kalau mau bikin di sini gitu, biar viewers bisa lihat gitu. Atau kalian bikin kursus gitu nggak sih kalau orang mau belajar bikin kue-kue kayak begini? Sekarang sih belum ya. Belum ada kepikiran nggak bikin kursus gitu? Belum sih kayaknya planningnya. Belum ya? Ya masih fokus ke ngembangin kemaudonnya sih Oh brandnya. gitu ya. Kalau marketing dari beberapa yang udah kalian coba, yang paling oke yang mana, yang paling nggak oke yang mana? Sebenarnya semuanya
gak bisa dibilang oke dan gak oke sih Kak. Karena memang mungkin ada beberapa yang gak menghasilkan sales, tapi dia ningkatin followers. Atau mungkin kalau dia gak sama sekali sales enggak, followers enggak, tapi viewsnya banyak gitu. Kayak engagementnya ada. Oke. Jadi sebenarnya itu sih. Jadi mungkin hasilnya beda-beda aja, variasinya aja. Cuman untuk oke, yang nggak oke banget tuh nggak ada sih. Oke, kalau disuruh pilih, misalnya nggak punya budget nih, pilih satu yang kalian mau spend uang kalian di situ untuk marketing. Pilih yang mana? Satu ya. 2 deh Kak. Ya udah 2 deh. 2 ya. Kalau 2 sih lebih ke ads IG sama endorse sih. Ads IG sama endorse. Karena mereka kayak saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Kalau yang nggak mau kalian pilih, Oh mungkin lebih ke yang secara fisik kali ya. kayak apa tuh? Kayak mungkin, tapi kita juga bagi brosur sih. Oh, masih bagi brosur? Masih, jadi Itu kayak kalau- setiap ada yang beli kita masukin brosur. Oh. Kan biasanya yang beli porsi kita masukin brosur kue. Kirain kalian itu bagi-bagi brosur di Enggak, mall, itu enggak. bagi Nah mungkin jalan. itu enggak sih, enggak cocok mungkin. Nggak relevan mungkin ya. Gitu. Untuk kita enggak cocok sih. Tapi kalian setuju nggak kalau ada namanya, gue lupa lagi istilahnya. Jadi scale-nya tuh seperti apa? Contoh misalkan, kalau kalian bilang bagi brosur nggak efektif, misal ya, berapa banyak yang kalian bagi? Kalau ternyata kalian bilang 1.000 nggak efektif, tapi kalian pas bagi 1 juta efektif, possible nggak menurut kalian? Kayaknya depends ya sama marketnya lagi yang kita pengen jangkau tuh apa dan siapa. Lebih ke sana sih kayaknya ya. Cuman bukan kalau ke situ. iya, tapi kalau untuk nominalnya kita bandingin sama ads IG itu lebih oke ads IG sih Kak. Dibanding Ads IG bagi ya? brosur. TikTok IG udah coba belum? Sorry, TikTok IG. Ads. TikTok Ads, sorry. TikTok ads iya juga. Kita juga bikin konten di TikTok sih. Oke nggak ads di TikTok? Oke sih, cuman kalau sekarang kayak agak berkurang ya. Apanya yang berkurang? Kayak dulu sih kita lebih ke bikin konten sih Kak. Kalau TikTok itu. Bukan ke ads. Sekarang kan biasa kalau yang ads itu kayak biasa langsung ke keranjang kuning gitu. Iya. Kita nggak bisa. Aha. Jadi kita lebih ke konten untuk awareness-nya. Prinsip hidup yang kalian pegang. Boleh dari Vian dulu. Sebenarnya agak berat nih prinsip hidup nih. Apa? Tadinya itu aku kayak nggak kepikiran sih apa. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, prinsip hidup aku kayak dimulai kayak aku baru mulai ngerasa ketika mau down ini. Jadi pas ada momen-momen yang tadi Maya cerita, momen-momen sulit lah. Kayak kita laku nggak ya jual ini? Kita bisa nggak ya jual ini? Dan itu aku tanyain ke mamaku kayak, Mah aku laku nggak ya jual kayak gini? Ini mesti bikin packagingnya 300 lagi, pada saat 300 gede gitu buat kita. Terus kayak mamaku bilang, kenapa kamu mikir gitu? Kayak kenapa nggak dibalik pikirannya? Kayak gimana kalau laku? Gimana kalau berhasil? Nah itu sih, jadi kayak prinsip aku sekarang kayak nggak apa-apa coba yang belum tentu berhasil daripada kita menyesal nggak coba. Wah. Lebih ke situ sih. Cakep tuh. Jadi itu yang dipegang prinsipnya ya. Oke. Kalau Maya? Kalau aku lebih kepada mind is everything sih. Oke. What you think you become. Oke. Mungkin kayak kurang lebih mirip ya kayak mindsetnya gitu. Jadi kayak kalau aku percaya mungkin dari aku kecil kali ya, kayak orang tua aku selalu bilang kayak setiap aku misalkan sebelah sekolah, misalkan aku punya target nih, misalkan ada lomba apa, kayak aku pengen gitu kan, tapi kan aku kayak nggak pede sama juga nanya mama gitu. Mama selalu bilang kalau kamu ada kemauan, ada tekad, itu pasti ada jalan. Mau gimana pun pasti ada gitu. Jadi dari apa ya, mungkin kalimat itu yang ngebawa aku sampai sekarang. Jadi aku selalu percaya setiap kita berusaha 100%, itu pasti ada jalan. Jadi kayak benar-benar pikiran, menurut aku mindset itu segalanya. Jadi kita nggak menyalahkan keadaan, tapi kita benar-benar kayak kalau misalkan nggak berhasil, yaudah kita cari jalan lain. Oke. Banyak cara gitu. Maksudnya kayak ini ya, law of attraction gitu. Ya, Vian percaya juga? Sama. kita Sama sangat ya. percaya itu. Sangat Justru percaya itu. kayak mungkin awalnya itu kita malah kayak apa ya, kayak nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak tahu ternyata law of attraction kita tuh segitunya. Makanya kita kayak dari random kayak ketemu graduation, terus kita ngobrol-ngobrol terus bisa nyampe ke sini gitu. Kayak kadang kita kalau lihat ke belakang gitu kayak kenapa ya kayak dari ada teman-teman berapa kenapa kita bisa berdua. Karena pada saat dari SMA ke kuliah itu kita sempet kayak ada distance ya, karena sibuk masing-masing gitu, kehidupannya kan sibuk kuliah masing-masing. Terus di titik itu kita ngerasa ternyata ya mungkin ini law of attraction karena kita punya mindset yang sama. Kayak kurang lebih tuh mirip banget gitu hal-hal kayak gitunya. Kalian partneran gini ada kayak perjanjian gitu nggak sih?
di atas kertas? Ada ya pas awal. Cuman ya nggak tahu itu sebenarnya resmi apa enggak ya. Iya, kayak bikin kayak kita lihat di Google, Iya. kayak gimana template normalnya, terus kita berdua tanda tangan. bikin gitu ya. Iya. Oke. Terus buat yang sudah menikah nih, kamu bikin ini nggak sih perjanjian pisah harta sama suami? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Tapi udah sempat cari tahu nggak itu apa? Sempet sih. Sempet cari tahu yang pernah nikah itu ya. Iya, tapi kan after nikah juga bisa tuh perjanjiannya. Cuma setelah diskus sama suami dia nggak mau sih. Nggak Kayak mau. nggak apa-apa lah. Nggak usah Oke. gitu. Biasa karena orang tuanya juga enggak, orang tuaku juga enggak, ya Iya. udahlah nggak usah lah. Kalau menurut Maya gimana? Aku juga sama sih. Enggak juga. Enggak juga. Oke, kebayang. Kan ada sosok idola nggak sih? Enggak ada ya. Kalau aku sih enggak ada Iya, ya. aku juga nggak ada. Masa sih nggak ada? Gak ada, cuma kita itu seneng banget belajar, kayak denger sharing orang, kayak pada saat awal kita mulai ini kita sangat sadar gitu, kita tuh buta bisnis anggapannya lah gitu. Tapi di saat itu kita sangat sadar, kita kayak ikut seminar, nonton kayak sharing, kita ngelakuin research. Sekarang kan kayak banyak banget ya, kayak dari Google apapun YouTube semua bisa belajar gitu, kita bisa explore. Jadi kita Oke. sangat seneng banget dengar orang sharing, apalagi di bisnis F&B gitu, kayak wah ini insight-nya kita bisa coba nih atau apa gitu. Jadi kita lebih ke eager to learn sih. Oke. Kayak idola satu gitu nggak ada sih. Nggak ada. Vian juga sama. Sama, Nggak nggak ada ada. idola ya. Sama nih kalian nih. Iya makanya. Makanya cocok ya. Iya. Oke. Kalian ada ini nggak sih limbah ketika memproduksi Maudon ini? Pastinya ada sih. Apa limbahnya biasanya? Biasanya minyak sisa. Terus dikemanain tuh? Ada yang ngambil. Jadi Ngambil kita ya. pakai third party gitu. Oh, berarti limbahnya mostly itu aja ya. Oke. Kayaknya kita coba ya kayaknya ya. Boleh. Boleh ya. Bukan kita, aku aja. Oke, ini gimana cara makan yang bener nih? Tolong ajari saya. Ini biasanya kita kan dari dalam box kita keluarin, terus kita buka pinggiran plastiknya. Pinggiran plastik. Ditarik apa diapain? Diangkat ya. Iya, Oh, diangkat. ke atas kayak gini. Wow. Wah. Wah. Terus abis itu dipotong. Iya. Tinggal dipotong kayak kue tart gitu sih, Kak. Oke, Mau coba potong nggak, Kak? Boleh, Biar boleh, dapat boleh. experience-nya. Iya. Kita coba ya, kita potong. Ini tulisannya apa sih? Maudon. Oh, Maudon, kian happy birthday. Potong ini gini ke tengah, kena gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mungkin ini kebalik Kak ini. Gini ya? Iya. Just, wow. Nih guys, Maudon gitu. Ini jadi nasi sininya, terus ini apa nih isinya nih? Itu ada proteinnya. Kalau yang varian fusion ini, Fusion Paradise itu kita ada isi salmon, beef dan chicken. Salmon, beef, dan chicken. Iya, dan ada enoki sama scramble egg di tengahnya. Wow, guys, kita coba. Mau ininya dong, salmonnya nih. boleh. Ambil. Ini jatuh. Oke. Guys, kita akan cobain Maudon ya. Apakah rasanya enak? Kalau dari bentuk cantik sesuai dengan ownernya. Nah, rasanya gimana? Kita cobain. Kita coba salmonnya dulu ya. Oke. Salmonnya enak. Terus ini apa? Daging ya? Iya, beef. Beef ya. Aku pikir ini mirip apa? Kayak saya sapi gitu loh. Si beefnya. Kayak sekarang mentainya nih. Makannya gimana sih gini ya? Sebenarnya boleh dibeliin kayak makan cake, bener-bener cake sih Kak, dari atas ke bawah. Waduh, dirinya susah nih. Susah lagi. Gini aja ya. Ya, boleh Kak. Oh iya nih, isinya. Tengahnya itu kita full protein. Oke, benar. Ini apa nih? Ikan. Enoki. Enoki. Ini sih salmonnya nih ya. Salmonnya. Oke, bismillah. Mirip sama itu ya jadinya ya, sushi gitu ya. Iya. Tapi ini versi kuenya gitu. Dan menurut aku ini bagus buat apa? Ngasih kado gitu ya. Kok kado sih apa sih? Orang ulang tahun, Selebrasi. ya, selebrasi benar. Seru banget nih. Ini telur ya? Iya, betul. Oke, ih, enak banget loh guys. Kalau mau pesan bisa ke GoFood, Shopee Food, GrabFood. GrabFood, sama WA ada WhatsApp. ya? WhatsApp-nya nanti kita taruh di deskripsi ya. Oke, wow. Thank you banget loh udah mengizinkan aku mencoba Maudon. Ini
bertahan berapa jam nih kalau di suhu ruang? Biasa kita best consume tuh 6 sampai 8 jam. Di suhu luar gini ya? Iya. Itu dikasih tahu gitu nggak sih ke customer-nya? Kita ada kasih kertas brosurnya gitu, reheatnya, penyimpanannya segala macam. Kalau mau dipanasin ditaruh di mana? Dikukus aja. Kalau untuk yang nasi dikukus. Oh dikukus? Udah ribet ya? Kalau microwave nasi itu biasa jadi keras sih Kak. Iya. Aku nggak kebayang sih ngukusnya gimana. Kan kukusan kayak dandang gitu tuh. Ini dibuang dulu bawahnya? Langsung juga boleh sih. Oh langsung? Iya, taruh terus dikukus? Iya. Oh berapa lama? Kurang lebih dari 10 menitan. 10 menitan? Iya. Itu nggak rusak tuh ya? Makanya sebenarnya kukus bisa, kita udah coba. Cuma memang makanya kita selalu bilang best consume-nya itu di hari hanya itu. Iyalah. Ya, soalnya kan nggak bisa dipungkiri karena kita kan base-nya nasi. Dan kita memang pakai fresh ingredients dan nggak ada pengawet sama sekali. That's why nggak bisa gitu. Iyalah, kayak beli sushi nggak dimakan langsung, taruh di kulkas, freezer, besok-besok dipanasin lagi kayak Nggak ya mungkin, udah ini iya, gitu. rasanya udah berubah. Oke, maafkan pertanyaan saya. Karena aku ngebayangin kenapa aku nanya gitu. Ini gede gitu loh. Kalau buat aku sih ya aku mungkin buat keluarga. Betul. Gitu, bagi-bagi makan terus ada sisanya taruh mana. Nah itu tuh pertanyaan itu tuh. Karena nggak mungkin habis sekaligus even berapa orang pun ya. Jadi iya sih ini harus buat selebrasi sih. Harus banyak yang makan. Buat sendiri nggak ini. Oh iya tapi kayak ada yang versi kecilnya. Iya, betul, that's why. Iya, kalau nggak punya teman atau siapapun yang memberikan kalian selamat ulang tahun, ya makan aja sendiri. Jadi nggak usah nunggu setahun sekali ya. Mandiri ya jadinya. Mandiri. Oke. Makasih banyak once again. Enak ini, thank you banget. Kalian cobain juga ya. Ini kita taruh sini. Karena kalau nunggu habis, podcastnya lama kelarnya. Lama-kelamaan tuh dagingnya, apa sih protein di dalamnya ya? Jadi sebenarnya that's why sebenarnya kue Maudon ini kita jadiin solusi selebrasi, nggak cuma buat selebrasi perayaan. Kita kan kalau Indonesia lumayan punya budaya, kita suka selebrasi kayak ulang tahun pasti kita selebrasi. Betul. Buat foto, buat kenangan, memori gitu kan. Tapi bisa jadiin meal juga kayak buat dinner, buat lunch bisa sekalian. Jadi sebenarnya ini all in one banget. Iya ya, ini apa sih namanya, nori ya? Yang ijo-ijonya ini. Iya. Nori ya. Tapi ini nasinya ini loh. Apa ya? Pulen ya. Maksudnya nempel gitu, kuat gitu dia, kokoh. Jadi harusnya sih aman sih di perjalanan. Overall kita pakai motor pun 98% aman. 98%. Iya, karena kita memang pengiriman itu pun yang menggunakan motor, kita bukan pakai Gojek, GoSend yang Grab biasa. Tapi kita memang ada kurir khusus yang punya motor box. Jadi memang handlingnya beda kalau pakai motor. Axel gitu, bukan ya? Lalamove. Lalamove. Iya. Jadi kayak memang drivernya itu udah terlatih dan memang dia pakai motor box. Kalian punya kompetitor nggak sih? Pastinya punya ya. Ada ya? Menurut kalian gimana biar kalian tuh bisa menang dari kompetisi tersebut? Sebenarnya kita nggak pernah pengen bersaing ya sama kompetitor. Iya. Tapi lebih kepada kita fokus ke brand kita gitu. Pengembangan kita aja sendiri, inovasi kita sendiri. Kebayang. Aku tunggu loh ya yang produk barunya itu loh ya. Iya, boleh. Beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi ya, nanti di launching ya. Jadi rencana ke depan selain bikin produk baru itu ada lagi nggak kira-kira? Rencananya ekspansi sih. Masih Jakarta? Jakarta. Iya. Bukan luar kota berarti ya? Belum. Oke, bayang. Ekspansi buat kalian gampang nggak sih? Karena kan kalian bilang cloud kitchen kan? Gitu, terus dengan drop bahan baku, training karyawan, and then running. Oke. Kalau ekspansi itu masuk gini, kan sama aja kalau satu tempat bisa dikirim ke jauh karena ongkirnya kah atau ada faktor yang lain? Kalau buat yang porsi kan nggak bisa. Kalau porsi kan dia ada jangkauannya. Iya, GrabFood, GoFoodnya. Ada marketnya sendiri lah, kayak titiknya di mana itu akan 10 km. Kalau terlalu jauh kan orang nggak mau, mungkin lebih mahal ongkir daripada makanannya. Oh, kebayang. Ini diproduksi di semua cabang-cabang itu. Kenapa nggak yang dari sana dikirim nanti di reheat atau apa gitu? Karena kita fokus ke kualitas lagi ya. Tetap maunya ke situ Iya, ya? maunya fresh gitu. Benar-benar jadi kayak gini kita nggak produksi kalau nggak ada orderan. Kita benar-benar made by order. Misal nih, buat Maya gitu ya. Misal kamu nikah nih sama yang punya pabrik tambang emas misalkan. Waduh. Udah nggak butuh usaha lagi dong harusnya logikanya. Masih mau tetap lanjutin nggak? Masih. Masih?
Ya, karena menurut aku kayak ya kita memang kan bikin bisnis ini untuk make profit lah gitu kan, punya income. Tapi nggak cuma masalah income gitu, kayak mungkin kalau aku sendiri pribadi aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem orangnya. Mungkin kalau misalkan aku dikasih pilihan kayak jadi ibu rumah tangga yang bener-bener diem nggak ada kegiatan, mungkin aku bakal lebih stres. Tipenya aku lebih suka yang lebih aktif gitu, kayak ada lebih, mungkin karena lebih gampang bosenan ya kalau lagi nggak ada kegiatan gitu. Kalau misalkan punya activity kan kayak banyak hal yang bisa dilakukan, bisa explore. Kalau suami kamu butuh bantuan kamu di bisnisnya dia, as full time, will you sacrifice your business? Oh, berat loh pertanyaannya. Nggak sih. Nggak. Nggak. Tetap mau ini Ya, jalanin. karena kita memang start Maudon ini from zero banget. Kayak apa ya? Mungkin ke perjuangannya ya, kayak karena from zero itu mungkin ngerasanya kayak ada perjuangannya, ada keringetnya lah di situ. Kalau Vian gimana? Aku tadi nggak nanya pertanyaan itu karena dia udah menikah. Aku harus hati-hati. Kalau misalkan suami kamu usahanya atau dia kerjanya apapun itu, dia butuh bantuan kamu nih, dan kamu mau nggak mau harus full time bantuin dia. Kamu akan ngelakuin itu atau tetap Tetap di Maudon sih, Tetap Kak. di Kalau Maudon. aku lebih pengennya tetap punya income sendiri, punya kesibukan sendiri, lebih ke mandirinya sih. gitu ya? Dan kayak Maudon ini kayak anak kita ya sebenarnya. Jadi kayak kita lihat perkembangannya tuh seneng gitu. Jadi nggak sebatas nominal. Kalau ada permintaan aneh dari customer, kalian mau lakuin nggak? Sebenarnya tergantung Iya. ya, tergantung seaneh apa dan kita mampu apa enggak. Oke, menurut kalian yang aneh yang kalian nggak bisa tolerir itu yang kayak gimana? Pasti kita ya tolak secara halus ya, kayak ya memang belum bisa gitu di kita. Ditolak aja. By the way, itu yang di box itu apa tuh rasanya tuh, kalau boleh tahu? Nah, ini kita ada siomay mentai sama ada truffle prawn mentai. Somai mentai sama truffle apa? Namanya susah banget sih. Truffle prawn. Jadi udang truffle gitu Kak, biasanya nasi. Udang truffle. Oke, yang mana yang harus aku cobain duluan nih? Dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Oke. Ini crispy-nya mau dipakai nggak? Boleh. Wah, ini aja sudah menggiurkan nih. Cabenya jangan ya. Oke. Aku Nggak suka pedas ya nggak Kak? suka pedes, tapi tadi aku coba tuh menurut aku nggak pedes Nggak ya. pedes ya? Jadi aman sih untuk anak-anak sekalipun. Untuk yang nggak suka, udah cukup, thank you. Wih, kita cobain ya. Ini Maudon Truffle prawn. truffle prawn. Ya. Prawn tuh udang ya. Udang. Oke, kita cobain guys. Wih, ini udang semua ya? Heeh, Wah, asik nih. Bawahnya nasi. nasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Bener-bener ya. Ini buat makan siang ini kayaknya nih ya. Iya benar. Wah, ini segini. Harusnya pas lagi lapar nih makan ini. Cobain guys ya. Maudon. Kalau yang satu lagi? Yang ini siomay. Ini somai nih. Siomay. Somai mentai. Kayaknya aku belum pernah coba nih somai mentai. Justru ini cocok buat snack. Ah, benar. Kalau ini buat makan berat, ini buat snack. Kalau segini berapa harganya? Yang ini kita 50.000. 50.000 segini. Somai 50.000 berarti premium. Iya, betul. Somainya apa nih? Udang atau Udang dan ayam? ayam. Udang dan ayam ya. Wih, kulitnya cantik nih. Coba cobain. Maudon. Enak. Aku memang penggemar somai sih. Nah, bedanya ini nggak pakai bumbu kacang. Iya. Pakainya mentai. Cocok kok. Aku belum pernah cobain soalnya somai bumbu mentai gini. Dan ternyata cocok, guys. Ini best seller sih. Percaya sih. Ini dikasih bubuk cabai juga ya. Ya, dikasih. Bikin dong bumbu kacang campur mentai. Siapa tahu enak. Boleh nanti kita Iya. coba ya. Coba deh, R&D-nya. coba deh. Jadi tetap DNA-nya somai, cuma masih dengan Mentai. mentainya itu. Jadi bumbu kacangnya tidak hilang gitu loh. Tapi ini great idea and aku suka. Nice, hebat kalian. Congrats. Thank you. Sebutin dong brand makanan favorit kalian UKM yang lokal. Oh, UKM ya? Nggak mesti UKM sih, pokoknya lokal lah. Waduh. Brand. Brand makanan, minuman, dan snack. Masing-masing satu. Dari siapa dulu? Nggak ada lagi. Apa ya? Favorit? Suka makan apa? Restoran apa misalkan? Mungkin kalau aku Japanese ya. Enggak, brandnya. Oh, brandnya. Brandnya. Sushi Hero. Kamu suka Sushi Hero? Iya. Alfian?
Kalau sushi ya Sushi Hero. Oke. Kadang aku makan malah Imaila Imaila di mana? di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Oke. Soalnya ada Gading Serpong, ada Kelapa Kelapa Gading. Gading, soalnya. ya. Oke. Kalau minuman kan suka minum apa? Brand apa? Kalau aku bukan suka kopi sih, Heeh. nggak suka kopi, nggak suka teh, minuman manis sih Boba-boba gitu enggak? kurang. Oke, sehat sekali kalau gitu. Terakhir nih, ada pesan nggak untuk para UKM di Indonesia yang dengerin podcast ini kira-kira? Silakan, dari siapa dulu? Mungkin lebih kepada ini ya, kayak mulai aja dulu. Jadi kalau misalkan jangan terlalu overthinking gitu. Mungkin kita kayak kalau belajar bisnis secara teori kan kita harus memikirkan bisnis modelnya segala macam, itu memang harus diperhitungkan semuanya. Kita butuh planning, tapi jangan terlalu banyak overthinking yang kayak kalau ini misalkan nggak jalan gimana. Jadi mungkin kayak nggak mulai-mulai, justru harus coba dulu, mulai aja dulu. Yang penting kita itu harus fokus ke produknya kali ya. Kayak produknya itu bisa jadi solusi nggak buat masalah yang ada di kehidupan ini. Kalau misalkan sesimpel produk kita itu bisa jadi solusi buat masalah yang ada, itu udah salah satu poin yang penting lah buat kita kalau mau jual produk. Menurut aku sih itu. Aku jadi balik nanya, emang orang masalah apa sampai kamu memberikan solusinya ini? Nah itu dari masalah yang aku bilang tadi, kayak kita kan punya budaya selebrasi. Oke. Tapi banyak juga orang yang kayak kalau makan kue manis itu bosen. Ya jadi sebenarnya kayak dari keresahan kita sih, kayak keluarganya kita tuh kayak setiap ulang tahun tuh misalkan ada yang ngirimin banyak makanan kayak kue manis taruh di freezer. Mungkin kue manis lebih tahan ya, kayak bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Tapi kan kita nggak mungkin makan dalam jumlah yang banyak. Enak kan makannya, kayak benar-benar cuma sedikit, sepotong. Tapi ketika kita ada selebrasi birthday atau apapun, itu jadi mubazir semua. Justru akan kebuang karena kita kayak dulu tuh kayak kalau nonton kayak lihat kulkas, aduh ini kue manis semua kayak. Iya. Dan lebih takut gitu kayak aduh ini manis semua, dan mungkin karena buat orang-orang yang lebih ke savory tooth ya. Nggak bayang. Oke. Kalau Fian gimana? Silakan. Sebenarnya ngelanjutin dari Maya sih. Kalau aku yang kayak tadi, kalau misalnya selama ada peluang, langsung dijalanin. Jangan kebanyakan mikir karena peluang belum tentu datang 2 kali. Jadi lebih baik mencoba walaupun misalnya nggak berhasil atau stuck, it's okay gitu. Daripada kita nyesel, kita nggak nyoba, idenya dipakai orang lain dan berhasil. Itu kan lebih nyesek ya. Iya, benar. Oke. Ngomong lagi dong biar aku bisa makan. Bercanda. Guys, thank you banget buat kalian udah nonton podcast kali ini. Hopefully kalian bisa belajar banyak dari Fian dan Maya, kisah suksesnya mereka di Maudon, dan masih banyak chapter-chapter selanjutnya. Thank you buat kalian udah mau datang ke podcast ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.